Halo rekan-rekan pelajar, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah melakukan setup untuk toko roti kenangan. Kita akan melanjutkan dengan belajar mencatat transaksi di Odoo. Oke, kita akan buka pertama transaksi nomor 1, file transaksi nomor 1. Oke, nah ini file transaksi nomor 1. Di sini ada beberapa transaksi yang akan kita lakukan menggunakan Odoo. Yang pertama, kita akan melakukan pembayaran upah karyawan minggu keempat Februari 2022. Nah, kita buka dulu Odoo-nya. Ya, kita coba cek di accounting, kemudian masuk ke trial balance atau ke balance sheet sama saja. Kita buka. Oke, kita buka per tanggal 1 Maret ya, 1 sampai 1 Maret. Di sini kalau kita lihat masih ada hutang gaji dan upah dari bulan sebelumnya ya. Di sini minggu keempat Februari 2022 sebesar 500.000. Nah, ini dia. Balance 500.000 yang masih terbawa yang belum dibayarkan. Oke, dan kita akan bayarkan ini pada tanggal 2 Maret 2022. Oke, kita buka dari menu accounting, kemudian dashboard. Nah kita akan menggunakan cash dalam transaksi ini. Jadi transaksi ini akan menggunakan cash. Ya, transaksi bayar menggunakan cash. Nah kita masuk dari ini ya, cash ya, dari dashboard, kemudian cash di sini, klik new transaction. Klik new transaction, jangan lupa tanggalnya yaitu 2 Maret 2022. 2 Maret 2022. Startingnya tadi 8 juta ya, starting balance-nya itu 8 juta. Kemudian ending balance-nya nanti kita isi sebentar. Transaksinya kita add line. Di sini labelnya itu adalah ini ya, pembayaran upah karyawan minggu keempat Februari 2022. Amount-nya minus 500.000 ya, karena dia pembayaran cash-nya itu berkurang, jadi kita input minus 500.000. Nanti di sini compute balance-nya kita copy, kita taruh di sini. Kalau sudah seperti ini, ya, pastikan transaksinya sudah benar di input, kemudian kita post. Nah setelah kita post, kita perlu untuk rekonsiliasi. Ya, untuk sebentar ya, ini saya ganti reference-nya itu pembayaran upah ya. Nah di sini sesudah kita simpan, kita post transaksinya, kita reconcile. Reconcile ini untuk memasangkan dengan akun hutang ya. Di sini akun hutang gaji dan upah ya. Jadi kita klik reconcile. Kemudian di tampilan ini kita pilih manual operations. Nah, di sini kita cari yang hutang gaji dan upah.
Nah ini, hutang gaji dan upah. Oke, setelah itu kita klik validate. Oke, kalau sudah, kita close statement. Oke, nah ini sudah divalidasi ya. Sudah divalidasi. Nah, kalau kita refresh ini trial balance-nya, sorry, Eh, kita tarik sampai tanggal 31 Maret ya, kemudian apply. Oke, karena kita inputnya itu per tanggal 2 ya, 2 Maret. Jadi kita tarik di sini generate trial balance-nya itu 1 Maret sampai 31 Maret ya, supaya dia bisa muncul. Nah, di sini hutang gaji dan upah, oke, sudah terbayarkan ya, sudah ada debit balance 500.000 dan saldonya itu atau end balance-nya zero. Oke. Nah, selesai untuk transaksi pertama. Oke. Transaksi pertama selesai. Selanjutnya, transaksi kedua. Oke. Nah, transaksi kedua melakukan pembelian dari Boga Jaya. Oke, jadi kita akan melakukan pembelian bahan baku. Nah, di sini pembelian bahan bakunya, barangnya telah diterima, tetapi belum dibayar. Oke, sudah diterima barangnya, tetapi belum dibayar. Nah, kita lanjut dari menu purchase ya, karena kita membeli bahan baku, kita masuk dari purchase. Oke, nah di sini purchase itu ya dimulai dengan kita membuat request for quotation. Ya, walaupun mungkin di perusahaan ada yang tidak perlu quotation, tapi di sini kita belajar sebelum kita membeli, kita buat dulu quotation ya, request for quotation. Oke. Vendornya kita masukkan di sini Boga Jaya. Oke. Nah, di sini order deadline-nya di sini 2 Maret ya. Masukkan 2 Maret. Tanggal 2 Maret. Oke. Vendor reference, oke, tidak ada. Oke. Di sini kita langsung add produk ya, kita add produk. Yang pertama terigu. Oke, kuantitinya 45. Kemudian satuannya 8.000. Oke, otomatis. Selanjutnya cakra kembar. Nah, di sini jumlahnya 3 bal. Oke. Pastikan harganya sama ya. Kemudian gula pasir. Di sini 20 kg. Kemudian telur. 14 kilo. Ragi 5 PCK. Minyak goreng 7 kilo. Kemudian mentega 15 kg. Ya, kemudian kelapa 7 butir ya.
coklat bubuk 5 ya. Kemudian keju 1 balok, garam 1 PCK, kemudian selai 5, terakhir plastik 8. Oke, ya pastikan ini kuantitinya sudah sama ya. 45, 3, 20, 14, 57, 15, 75, 11, 858. Oke, nah kemudian pastikan di sini totalnya juga sama. Oke, kita coba cek. Plastik di sini 12.500. Plastik 12.500. Oke. Unit price-nya juga pastikan sama ya. Oke. Nah, kalau sudah save. Nah, setelah di save, kita confirm order. Confirm order artinya kita akan melakukan order ini kepada supplier ya. Kita klik confirm order. Oke. Nah, setelah kita klik confirm order, maka purchase order itu akan di-create oleh sistem. Oke, sistem akan meng-create purchase order atau order pembelian. Oke. Di sini kalau kita lihat, ini mau diedit, tidak bisa edit untuk yang confirmation date, tidak masalah ya, tidak masalah. Confirmation date-nya itu tanggal sekian, oke, karena memang tidak bisa dirubah. Kita langsung klik receive product, karena di sini barangnya itu sudah diterima ya, barangnya langsung kita terima, tapi belum dibayar. Jadi kita hanya receive product saja. Oke, receive product. Oke. Nah, kita receive product. Di sini kita inputkan, kita input jumlah yang sesuai dengan yang kita terima. Ya, kebetulan ini kita asumsinya yang diterima itu sesuai dengan yang kita pesan. Jadi masukkan saja 45, 3, 20, 14, 5, 7, 15, 7, 5, 1, 1, 5, 8. Oke. Oke. Kalau sudah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita validate. Ya, kita validate. Oke. Nah, di sini sudah done, berarti status barangnya ini sudah kita terima. Nah, ketika barangnya itu sudah kita terima, maka di accounting itu akan ada jurnal. Accounting itu akan ada jurnal. Oke. Nah, ini dia jurnalnya ya. Oke. Jurnalnya seperti ini. Oke. Ini ada barang masuk ya. Oke, kalau kita buka salah satu di sini jurnalnya yaitu persediaan bahan baku, kemudian lawannya itu stok interim.
stok interim. Nah, seperti itu ya. Nanti eh, ketika kita input bill-nya, kita lihat di trial balance ya. Ya, cek lagi. Oh sorry, ini eh, karena kita eh, reportnya itu sampai 31 Maret, makanya dia tidak muncul. Karena transaksi ini di jurnal, dia mencatatnya di bulan April, ya. Dia mencatatnya di bulan April, dan kita perlu melakukan perubahan, ya, perubahan tanggal, ya, secara manual. Jadi kita perlu melakukan perubahan tanggal secara manual. Oke. Ini kalau kita klik P001 ini, di sini akan muncul receive sekian, build-nya itu masih kosong karena belum ada yang kita buat atau kita input tagihannya, ya. Tagihannya itu belum ada yang kita input. Oke. Nah, belum ada tagihan yang kita input, jadi build-nya itu masih zero. Sedangkan receive-nya itu sudah ada angkanya karena kita tadi sudah terima barangnya. Oke. Setelah itu kita harus rubah, ya, kita harus rubah. Di sini kalau kita edit, kita nggak bisa edit untuk yang effective date dan confirmation date. Jadi kita harus rubah di jurnal, oke? Kita harus rubah di jurnal ini yang tanggal 4, 13 bulan 4, oke, per hari ini. Kita rubah tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksinya, yaitu di sini tanggalnya 2 Maret, ya, tanggal 2 Maret. Jadi kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 2 Maret. Oke, di sini dia nggak mau karena sebelumnya kalau kita cek di journal entries STJ, jurnal STJ 001 itu sudah ada. Oke, di sini jurnal STJ 001 itu sudah ada. Jadi ketika kita mau rubah, ketika kita mau rubah ini, kita harus menyesuaikan dia punya penomoran ini. Di sini STJ itu sudah sampai 13. Di sini STJ-nya sudah sampai 13. Jadi di sini kita ketika mau ubah, kita reset to draft. Nah, di sini bulan 3. Kemudian di sini bulan Maret tanggal 2. Kita kasih ini ya, nih. The current highest level is STJ sekian-sekian. Nah, ini 13. Oke. Kita mulai dari 14 ya. Berarti yang ini yang garam. Kita reset to draft. 3. Ini ganti 15. Tanggal 2 kita post. Ya, jadi semua ini ya, ini semua yang kita
transaksi tadi, tepung, telur, semuanya itu dirubah menjadi tanggal 2 Maret. Ya, seperti itu. Oke, kita ganti perlahan-lahan ya. Pastikan Anda mengganti semuanya dengan benar. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, ini yang telur. Oke, tinggal 2 lagi ya. Oke, nah ini yang terakhir. Oke, selesai kita mengganti tanggal. Nah, ini dia ya. Uh, tanggal 3 bulan 2 pembelian uh, bahan baku. Ya. Selanjutnya, di sini karena belum dibayar, oke, belum dibayar, oke, uh, kita anggap, kita anggap bill-nya kita terima ya, walaupun belum dibayar, jadi kita akan berasumsi bahwa bill-nya sudah kita terima, walaupun kita belum bayar. Nah, kita akan klik Create Bill. Oke, Create Bills. Nah, ini tampilannya. Oke, kita edit.
Oke, kemudian kita taruh accounting date-nya itu bulan Maret tanggal 2. Oke, bulan Maret tanggal 2. Kemudian em, kita anggap saja, oke, kita anggap due date-nya itu oke, 30 hari. Ya, 30 hari sudah tanggal 2. Oke, karena ini lebih dari 30 hari, harusnya sudah due ya, tapi tidak masalah. Oke, kita masukkan saja counting date-nya itu tanggal 3, bill date-nya tanggal 2 Maret, bill date-nya juga tanggal 2, due date-nya itu 30 hari. Oke, due date-nya itu 30 hari. Counting date-nya itu tanggal 2 juga. Ya, jadi samakan antara bill date dengan accounting date. Dalam kasus di perusahaan bisa berbeda antara bill date dan accounting date, tapi kita di simulasi ini kita samakan. Oke, nah, oke. Semuanya ini, oke, kalau kita lihat, uh, oke, coba kita refresh dulu ya. Tadi kita sudah melakukan, uh, oke. Nah, di sini kalau kita lihat, uh, ada balance stok interim ya, stok interim. Oke, 1191.500. Nah, sebentar kita cek. Dia harusnya, sepertinya di sini ada yang keliru. Oke, sebentar saya cek. Uh, ini stok interim. Sebentar ya, harusnya jumlahnya itu sama ya, 2.300.000. Coba saya cek, jangan-jangan ada yang tidak muncul. Tepung terigu, kemudian cakra kembar. Cakra kembar di sini tidak muncul. Oke, sebentar ini saya cancel dulu. Oke, di sini cakra kembar. Mungkin tadi ada yang kelewatan. April, cakra kembar. Oke, nah ini dia ada cakra kembar terlewatkan tadi. Oke, ini belum di post ya, sudah diganti tanggal, tapi tadi saya belum sempat post. Ini edit, kita kasih jurnalnya 26 berarti ya. Oke, ya, ini harusnya sudah sama ya. Yang postednya, di sini cakra kembar sudah muncul ya, kemudian harusnya di trial balance. Oke, di trial balance ini muncul stok interim 2.300.000 ya, 2.300.000. Nah, nanti di bill ini, oke, ketika kita buat bill, oke, nah ini kita buka lagi bills yang tadi. Oke, ini sudah ada vendor bills.
Oke, di bills ini kita jurnalnya masuk ke eh, stok interim ya. Oke, di sini kita ganti dia jadi eh, stok interim, interim semuanya. Oke, nah sehingga jurnalnya itu seperti ini. Oke, ya. Jadi kita pastikan di sini kita ganti jadi stok interim semuanya. Oke, sesudah itu cek lagi tanggal, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, oke kita confirm ya. Oke, nah setelah kita confirm, di trial balance, oke, trial balance, stok interim itu, kita refresh ya, harusnya dia zero balance. Oke, sudah ya, sudah zero ya, karena kita sudah input bills-nya. Oke, jadi ketika ada barang masuk, kemudian kita terima, oke, sistem akan menjurnal persediaan terhadap stok interim. Ketika kita input bills-nya atau tagihannya, sistem akan menjurnal stok interim terhadap uh, accounts payable ya, seperti itu. Jadi nanti stok interim itu harusnya akan selalu nol uh, balance-nya. Oke, selesai untuk transaksi tanggal 2 Maret, yaitu pembelian uh, ke Bogajaya, ya, pembelian ke Bogajaya. Kemudian transaksi ketiga yaitu penjualan kepada pelanggan tunai. Oke, penjualan kepada pelanggan tunai. Nah, kita masuk dari menu penjualan, sales. Oke. Nah, di sini penjualannya, sebenarnya kalau penjualan kepada pelanggan tunai, lebih tepat kita menginputnya dari menu POS ya. Karena biasanya POS itu, ibaratkan kalau kita di counter atau di kasir, ya langsung dibayar, langsung ambil barangnya, seperti itu. Oke, tapi tidak masalah ya, kita akan buat transaksinya itu dari menu sales. Sama seperti purchase, penjualan juga harus dimulai dengan quotation. Ya, jadi kita klik create, kemudian di sini customer-nya pelanggan tunai. Oke, nah sama ya, ini tanggalnya kita backdate ya, tanggal 3 Maret. 3 Maret, payment terms-nya itu kalau tunai berarti immediate payment. Ya, immediate payment. Ya, kemudian add product. Ya, kita add product. Ini akan kita jual roti aneka rasa. Oke. Di sini kuantitasnya 1875. 1875. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengisi info-info lain ya. Tapi dalam simulasi ini tidak akan kita isi. Oke. Sesudah kita buat quotation ya, ini kita langsung confirm saja. Ya, kita langsung confirm, pastikan tanggal sudah benar ya, tanggal 3 Maret.
confirm. Oke. Nah, ketika kita confirm, dia akan langsung menjadi sales order. Oke, sales order. Karena ini penjualan tunai, oke, berarti harusnya barangnya itu sudah di delivery dan langsung di invoice, kemudian langsung dibayarkan. Oke, jadi setelah sales order jadi, kita akan deliver, ya. Kita akan deliver uh, ini barang ini. Oke, ini delivery-nya. Kita klik. Oke. Nah, di sini coba kita edit. Schedule date-nya itu tanggal 3. Oke, tanggal 3. Oke. Dan-nya itu kita ganti jadi 1875. Oke. 1875. Oke. Kalau sudah kita validate. Oke. Nah, ini sudah. Kita balik ke S001, sales order 001 ya. Nah, di sini angka di delivered-nya sudah ada ya, 1875. Karena tadi kita sudah input bahwa kita sudah kasih itu barang itu. Nah, sekarang kita invoice. Ya, kita invoice. Kita tagih, kita buat tagihannya kepada customer. Kita klik sini, create invoice. Oke. Di sini pilihannya yaitu regular invoice. Ya, regular invoice. Kemudian create and view invoice. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita edit dulu. Ganti tanggalnya tanggal 3 Maret. Ya, tanggal 3 Maret. Due date immediate payment karena dia pelanggan tunai. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada jurnal belum ada jurnal cost of goods sold ya di sini. Coba kita confirm. Tapi pastikan angka-angkanya sudah betul dan tanggalnya sudah benar ya. Kita confirm. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat setelah kita confirm ya, tidak ada jurnal cost of goods sold ya, tidak ada jurnal cost of goods sold. Oke. Terus gimana caranya supaya bisa muncul jurnal cost of goods sold? Oke, kita reset to draft dulu ya. Reset to draft. Save ya. Kemudian kita pergi ke menu setting. Nah, pastikan yang Anglo-Saxon itu sudah Anda centang ya. Aktifkan dulu developer, kemudian masuk lagi ke setting. Oke. Oke, di sini ya. Anglo-Saxons. Kita centang. Save. Oke. Sudah tercentang tadi ya. Cek lagi. Oke, ini sudah. Kita balik ke menu sales tadi. Invoice ya. Oke. Ini masih dalam bentuk draft ya. Coba kita confirm sekali lagi ya. Kita confirm. Tadi kita coba confirm, belum langsung muncul ya. Ini kita coba confirm. Oke, dia langsung muncul ya. Oke, langsung muncul.
stock in transit delivered, oke, terhadap HPP. Oke, muncul dia punya journal cost of goods sold-nya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba cek di trial balance. Oke, di sini muncul ya. Stock in transit delivered. Kemudian cost of goods sold-nya HPP. Oke, HPP ini ada ya, 1,5 juta. Oke. Nah, harusnya stock in transit delivered ini zero balance. Oke, coba kita cek dulu jurnalnya ya. Jangan-jangan ada journal entry yang tercatat di bulan April. Oke, nah ini dia. Ya, nih. Ketika kita mengirimkan barang atau memberikan itu roti kepada customer, oke, dia catatnya di bulan eh, April. Ya, padahal harusnya di bulan Maret. Padahal harusnya catat di bulan Maret. Oke. Memang seperti ini kalau kita transaksinya itu backdate ya. Ini kita reset to draft, kita ganti ya edit jadi tanggal 3. Kemudian ini kita ganti tanggalnya 3 Maret. Oke. Ini kalau nggak salah nomor urutnya mungkin sudah 27. Ya. Kita coba post. Oke, bisa. Oke. Nah, kita coba lihat lagi di rebalance ya. Oke, refresh. Oke. Nah, ini stock in transit delivered-nya sudah zero balance. Oke. Kemudian HPP-nya ada 1,5 juta. Kemudian sales-nya itu penjualan rotinya ada ini ya, 5.625. Oke. Harusnya sudah ada sini ya. Piutang usaha. Dia sudah terakumulasi di sini. Oke. Kemudian inventory ya. Inventory harusnya ada yang berkurang. Coba kita cek. Persediaan barang jadi, oke ini dia. Ini. Dia ada jurnal di kredit, berarti itu ada pengurangan. Oke. Ada pengurangan di inventory. Oke. Ya. Transaksinya belum selesai ya. Transaksinya belum selesai. Ini baru sampai kita buat dia punya invoice ya. Buat dia punya invoice. Karena ini pelanggan tunai, nah kita akan terima pembayarannya. Ya, kita akan terima pembayarannya. Kita input dari cash register. Kita input dari cash register. Nah, ini kita new transaction ya. Ingat ya, balance-nya itu 7. Ingat bahwa balance-nya itu 7,5 juta. Jadi kita klik sini new transaction. Oke. Friends, ini pembayaran penjualan penerimaan ya. Oke, starting balance-nya itu 7,5 juta. Oke, tanggalnya itu tanggal 3 ya, 3 Maret. Kemudian ending balance-nya sebentar. Kita add line. Labelnya ini ya. Penjualan roti ya. Jumlahnya di sini 5.625 ya, kita samakan. Oke. Nah, ini kita copy. Karena ini penerimaan jadi angkanya positif. Copy. Harus ini ending balance-nya. Sorry. Oke. Partnernya
kita cari pelanggan tunai. Oke, kalau Nara coba ketik. Oke, ini dia, pelanggan tunai. Oke, kalau kita langsung masukkan seperti ini, oke, setelah kita post, oke, kemudian reconcile, nah dia akan langsung ini kasih suggestion, ini invoice yang akan kita bayar, ya, sesuai dengan nama pelanggan. Kita tinggal klik saja, oke, dia akan memasangkan, kemudian klik validate. Oke, close statement. Oke, harusnya sekarang cash kita itu sudah bertambah menjadi 13.125. Oke, nanti di sini piutang usahanya, oke, tadinya 7 juta akan berkurang ya, harusnya dia akan berkurang. Oke, berkurang sisa 1.600.000, kemudian kasnya itu bertambah jadi 13.125. Oke, seperti itu untuk transaksi tanggal 3. Ya, tanggal 3 terkait dengan penjualan secara tunai. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 3 Maret ada pelunasan piutang dari Freshcomart. Oke, kita cek dulu. Oke, Freshcomart di sini. Oke, invoices ya. Kita cek di customer invoice. Di sini Freshcomart punya utang 1 juta yang belum dibayar. Nah, kita itu bisa klik register payment dari sini, atau bisa juga menggunakan dari dashboard sini ya, cash, new transaction, atau bank create ya. Nah, kali ini kita belum akan menggunakan fitur yang tadi, yang dari invoice kemudian masuk sini. Ya, karena kalau kita register payment dari sini, kita masih harus melakukan rekonsiliasi dari depan sini ya, dari rekening yang Anda gunakan untuk menerima pembayaran. Oke. Kali ini kita langsung saja create pembayarannya. Kita anggap, oke, pembayaran diterima melalui rekening bank. Oke, kita asumsikan pembayaran diterima melalui rekening bank. Oke, seperti itu ya. Jadi, kita klik dari sini ya, pilih yang bank, kemudian klik create. Nah, di sini pembayaran pelunasan saja. Oke. Starting balance-nya itu 50 juta, kemudian ending balance-nya nanti kita isi ya. Ini tanggalnya 3 Maret. Oke, add line. Labelnya ini samakan. Partnernya itu Freshcomart. Oke. 1 juta rupiah. Angkanya positif karena ini penerimaan uang. Nanti balance akhirnya itu 51 juta. Oke, 51 juta. Nah, kalau sudah, pastikan tanggal sudah benar, kita post. Oke, langsung kita reconcile. Nah, dia akan memberikan sugesti untuk invoice nomor sekian yang customer-nya itu adalah Freshcomart. Kita tinggal klik saja ini 1 juta. Kemudian validate. Oke, seperti ini selesai. Kita cek ya. Harusnya di trial balance, tadi ada accounts receivable 1.600.000, dia akan berkurang menjadi 600.000 karena 1 juta sudah dibayar ya. Coba kita refresh.
Oke, nah ini sudah berkurang, sudah masuk ke bank uangnya ya, 1 juta. Ya, seperti itu. Oke. Untuk lebih mudah melihat transaksi transaksi atau pergerakan jurnal, Anda bisa ganti nih from-nya itu custom, from-nya itu tanggal 2 Maret sampai 31 Maret. Kemudian apply. Nanti dimuncul di sini initial balance-nya itu adalah balance per tanggal 1. Kemudian ini balance transaksi yang kita kerjakan mulai dari tanggal 2 dan seterusnya. Dan ini adalah ending balance-nya. Sehingga Anda lebih mudah untuk membandingkan pekerjaan Anda dan pekerjaan saya. Pastikan initial balance-nya itu benar. Karena kalau initial balance Anda belum benar, berarti Anda sebelumnya itu mengerjakannya masih ada yang keliru. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan transaksi nomor 1, kita akan lanjut ke file transaksi nomor 2. Ya. File transaksi nomor 2. Yaitu terkait dengan manufaktur. Tanggal 4 Maret. Ya, kita akan membuat roti, ya, memproses bahan baku menjadi roti.